membahas mengenai peranan sel limfosit T, dan yang dibahas secara spesifik adalah sel T jenis yang supresor. Jadi nanti dalam sel T itu ada beberapa jenis, setidaknya ada 4 yang perlu untuk kalian ketahui, dan kalian harus paham masing-masing fungsinya, perannya dalam eliminasi patogen itu seperti apa, itu harus kalian tahu. Yang jadi pertanyaan di sini adalah peran sel T supresor setelah infeksi ditangani. Nah, sebenarnya tanpa ada keterangan ini pun, sel T supresor itu kerjanya setelah infeksi berhasil ditangani. Jadi karena namanya supres, itu untuk menekan. Jadi untuk menekan supaya tidak terus-menerus ada respon imun. Saya mulai pembahasannya dari jenis-jenis sel limfosit T. Kalau sel limfosit T itu temannya sel limfosit B. Jadi mereka tergolong dalam sel-sel limfosit yang berperan dalam sel-sel imun. Tapi kalau sel limfosit T ini berperan dalam imunitas selular. Imunitas artinya dia bisa menyerang patogen yang udah menginfeksi dan berada di dalam sel tubuh. Kalau yang sel B itu nanti kalian akan kenal istilah humoral, artinya dia melawan patogen yang ada di dalam cairan tubuh atau masih ada di dalam darah. Nah, kalau jenis-jenisnya sel limfosit T, pertama ada sel T penolong. Ini untuk aktivasi sel-sel lain. Sel-sel lain di sini yang dimaksud antara lain ada sel B plasma supaya dia bisa memproduksi antibodi, atau yang biasanya juga dipicu aktivasinya adalah sel makrofag. Sel makrofag ini adalah salah satu jenis fagosit dan dia bisa melakukan fagositosis atau menelan patogen yang menginfeksi. Kemudian sel T sitotoksik karena namanya sitotoksik. Sito ini kalau dalam istilah biologi itu biasanya sel, toksik itu kan beracun. Nah, ini memang berperan secara langsung untuk membunuh patogen. Jadi dia bisa mengeluarkan atau sekresi yang namanya sitotoksin untuk benar-benar menghancurkan patogen yang masuk. Kemudian sel T memori berperan dalam imunitas jangka panjang, imun jangka panjang atau sekunder juga biasa disebut seperti itu, jangka panjang atau sekunder. Jadi dia melompati fase-fase pengenalan patogen, jadi langsung berdiferensiasi dan bisa mengeliminasi patogen yang masuk. Terakhir ada sel T supresor yang juga jadi pembahasan di sini untuk menekan respon imun setelah terjadi infeksi yang berhasil ditangani. Apa yang ditekan? Pertama, dia akan menekan produksi antibodi supaya antibodi tidak secara terus-menerus diproduksi karena nanti yang diserang apalagi kalau patogennya udah habis. Kemudian dia juga mensupres atau menekan aktivitas sel T sitotoksik yang tadi mampu untuk menyerang patogen secara langsung. Nah, itu dua itu ditekan dan ini sesuai dengan pilihan jawaban yang D. Mengurangi aktivitas sel T sitotoksik supaya tidak ada pembunuhan patogen terus-menerus, kan bisa dieliminasi, dan menurunkan produksi antibodi. Itu jawaban yang benar.